Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faria Jessica dari kelompok 9. Nah, kelompok kami ini beranggotakan saya sendiri Faria Jessica NPM 19130043 dan Ajeng Gustiani Putri NPM 19130050. Nah, materi kelompok kami itu budaya dan perilaku sosial. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi kebudayaan. Kebudayaan yang merupakan cetak biru bagi kehidupan atau pedoman kehidupan masyarakat adalah perangkat-perangkat acuan yang berlaku umum dan menyeluruh dalam menghadapi lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan para masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan tersebut terdapat perangkat-perangkat dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh pendukung kebudayaan tersebut. Perangkat-perangkat pengetahuan itu sendiri membentuk sebuah sistem yang terdiri atas susunan-susunan yang berbeda secara bertingkat-tingkat yang fungsional hubungannya satu sama lain secara keseluruhan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah suatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan mengandung 7 unsur yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan juga kesenian. Dilihat dari bentuk dan isi kebudayaan, pada dasarnya merupakan suatu tatanan yang mengatur kehidupan suatu masyarakat. Kebudayaan masyarakat lingkungan yang terbentuk oleh norma-norma dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai serta norma yang menjadi pedoman hidup itu kemudian berkembang dalam berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga terbentuk dalam satu sistem sosial. Dengan sistem ini, selanjutnya terwujud pula benda-benda kebudayaan dalam bentuk benda fisik. Nah, penjelasan yang tadi menunjukkan bahwa baik bentuk manapun isi dari kebudayaan itu di dalamnya sudah memuat seluruh peri kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya abstrak atau terdiri dari gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai budaya, norma-norma, dan pandangan-pandangan. Oke, baik, sebelumnya saya Ajeng Gustiani Putri dengan NPM 19130050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Faria Jessica. Nah, materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang perilaku sosial. Nah, jadi perilaku sosial itu dapat diartikan sebagai suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Nah, selain itu perilaku sosial juga dapat diartikan sebagai sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Nah, jadi perilaku sosial itu dapat diartikan sebagai bagaimana sih cara kita untuk menanggapi perilaku orang lain seperti itu. Nah, di dalam perilaku sosial itu juga terdapat faktor-faktor yang dapat membentuk perilaku sosial. Nah, faktor yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang itu yang pertama ada perilaku dan karakteristik orang lain. Gitu. Nah, kenapa sih perilaku dan karakteristik orang lain itu dapat membentuk perilaku individu? Nah, ketika kita bergaul atau berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin memiliki karakter yang lembut, lalu yang baik, tidak suka marah-marah gitu. Nah, itu juga akan membantu mempengaruhi kita juga untuk memiliki perilaku yang sedemikian rupa sama dengan tempat di mana kita bergaul atau orang di mana kita bergaul. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada proses kognitif. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan itu dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang, itu jelas ya gitu. Jadi kalau semisal kita itu berada di, misalkan saja seperti ini, kalau kita itu berada di lingkungan yang sehat, yang baik, lalu lingkungan yang memberikan dampak yang positif, itu juga akan memberikan atau membantu kita untuk memiliki sikap dan
perilaku sosial yang baik juga gitu, karena mau tidak mau lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik juga bagi kita, termasuk dalam mempengaruhi perilaku sosial seperti itu. Lalu selanjutnya ada latar budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi. Oke, nah yang selanjutnya ada bentuk dan jenis perilaku sosial. Bentuk dan perilaku sosial seseorang dapat pula ditunjukkan sebagai sikap sosialnya. Nah, kecenderungan perilaku sosial seseorang yang menjadi anggota kelompok itu akan terlihat jelas di antara anggota kelompok lainnya. Perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan pola respon antar pribadi, yaitu misalnya kecenderungan perilaku peran. Nah, di dalam kecenderungan perilaku peran itu yang pertama ada sifat pemberani dan pengecut secara sosial. Nah, orang yang memiliki sifat pemberani biasanya akan suka mempertahankan dan membela haknya, tidak malu-malu atau tidak segan melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai norma di masyarakat. Yang begitu juga sebaliknya gitu. Jika misalnya orang itu memiliki perilaku sosial pengecut, itu sebaliknya begitu. Dan yang selanjutnya ada sifat berkuasa dan sifat patuh. Orang yang memiliki sifat berkuasa dalam perilaku sosial biasanya ditunjukkan oleh perilaku seperti bertindak tegas, bertoleransi kepada orang lain, lalu ada percaya diri, berkemauan keras, suka memberi perintah secara langsung. Dan sedangkan sifat yang tidak patuh atau menyerah menunjukkan perilaku sosial yang sebaliknya gitu. Lalu yang selanjutnya ada sifat inisiatif secara sosial dan pasif. Orang yang memiliki sifat inisiatif biasanya suka mengorganisasi kelompok, tidak suka mempersonalkan latar belakang, suka memberi masukan atau saran dalam berbagai pertemuan, dan biasanya juga suka mengambil alih kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya ada sifat mandiri dan tergantung. Orang yang memiliki sifat mandiri biasanya membuat segala sesuatunya dilakukan oleh diri sendiri, seperti membuat rencana sendiri, melakukan sesuatu dengan cara sendiri, tidak suka berusaha mencari nasihat dukungan dari orang lain. Lalu yang selanjutnya ada kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Nah, kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial itu yang pertama ada dapat diterima atau ditolak oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya ada suka bergaul dan tidak suka bergaul. Yang selanjutnya ada sifat ramah dan tidak ramah. Lalu yang keempat ada simpatik dan tidak simpatik. Nah, yang selanjutnya ada kecenderungan perilaku ekspresif. Ya, nah di dalam kecenderungan perilaku ekspresif itu terdapat yang pertama sifat suka bersaing atau tidak kooperatif, dan tidak suka bersaing atau sikap suka bekerja sama. Lalu yang selanjutnya ada sifat agresif dan tidak agresif. Oke, yang selanjutnya ada sifat kalem atau tenang secara sosial, dan yang terakhir ada sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Nah, oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami tentang budaya dan perilaku sosial. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.